Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, gimana kabarnya semua? Ketemu lagi nih dengan saya Intan Siregar, staf Diklat Rumah Sakit USU yang akan memandu acara podcast pada hari ini. Nah, hari ini nih temanya wajib banget nih buat kita simak nih. Sebelumnya pada episode ke-13 kemarin udah pada nonton kan? Jangan lupa di like, di subscribe, dan tambahin komen di kolom komentarnya ya Sobat Sehat. Nah, kemarin itu kita ngebahas konsultasi ke psikiater siapa takut. Udah pada nonton ya? Oke, nah hari ini nih topiknya masih seputar dengan kesehatan mental atau mental health, yaitu depresi, kenali gejala dan penyebabnya. Tentunya nih dokter kita nih, aduh kayaknya nih konsultasi panjang nih pasti. Di sini sudah hadir narasumber kita, dokter spesialis kejiwaan nih, yang momennya pasti bisa konsultasi sepuasnya nih dokter ya. Dokter kita yang penuh dengan tips yang dari looknya aja udah adem banget nih ngelihatnya, Masya Allah. Dokter Desi Mawarzalia, Magister Kedokteran Spesialis Kejiwaan. Apa kabarnya dokter? Mungkin mau menyapa sobat sehat, silakan dokter. Alhamdulillah, terima kasih Kak Intan sebelumnya atas perkenalannya. Selamat siang sobat sehat Rumah Sakit USU. Oke dokter. Nah, kayaknya pengen langsung aja nih dok. Pengen konsultasi udah dari lebih tadi. Cepat, lebih iya baik, benar. Karena nih masalah materinya sangat menarik ya dokter ya. Benar. Kita kan nih kadang kalau hidup tuh banyak nggak tenangnya nih kadang-kadang ya dok ya. Bukan kadang-kadang sih. Saya pribadi nih nggak tenang, anxiety terus menerus gitu kan. Nah, yang cenderung jadinya kita nggak produktif nih dok. Kalau udah seperti itu ya. Terus kira-kira kalau udah keadaan seperti itu, kayaknya udah harus konsultasi ke psikiater kayaknya ya dok ya. Udah ada kayak gangguan atau sesuatu yang nggak beres nih ya, cemas, nggak tenang. Nah kita kan sebagai manusia biasa ya pasti ada pemicu nih. Nah apakah yang kondisi-kondisi seperti itu udah bisa disebutkan dengan adanya gangguan di kesehatan mental kita atau bagaimana dok? Dan untuk materi kita nih depresi ya, apakah itu berbeda dengan stres? Nah, silakan dok ya, untuk jawabannya. Terima kasih Kak Intan, menarik sekali nih memang ya. Jadi memang di awal penting nih kita tahu apa sih itu stres, apa itu depresi gitu ya. Kebetulan kan hari ini kita membahas tentang depresi. Jadi stres itu sendiri memang reaksi seseorang, baik bisa secara fisik maupun secara emosional akibat adanya perubahan dalam kehidupan. Oh, perubahan. Oke. Ya. Jadi ketika ada stres, seseorang pasti akan atau mengharuskan dia untuk mengatasi dan beradaptasi untuk menyesuaikan diri. Nah, jadi kayak tadi Kak Intan bilang, wajar aja kita pasti pernah stres, alami itu kita alami ya. Tapi dia tidak berlangsung lama, tidak menetap dan tidak mengganggu aktivitas. Karena ketika dia sudah bertambah berat, ini yang bisa mengganggu kesehatan mental kita. Oh oke. Nah, sedangkan depresi itu dia memang suatu gejala, yaitu rasa sedih yang psikopatologis. Psikopatologis Ya, itu apa dokter? Artinya dia memang menyebabkan gangguan secara psikologis. Jadi dia rasa sedih yang berlebihan, menetap tadi ya. Nah, sekumpulan tanda dan gejala dari depresi ini nanti dia akan menyebabkan yang namanya gangguan depresi. Gangguan depresi. Oh, berarti dari stres tadi mungkin bisa ke depresi ya dokter. Benar. Kalau misalnya tidak diatasi segera ya dokter ya. Kemudian nih dok, gejala gangguan depresi itu gimana dok? Gejalanya dok? Gejalanya ya. Jadi memang gangguan depresi sendiri itu biasanya ada yang namanya gejala utama. Waduh, gejala utama. Artinya nih gejala yang paling sering dialami oleh seseorang. Nah, gangguan depresi ini kan gangguan mood, yaitu gangguan suasana perasaan. Nah, ditandai dengan yang paling sering adalah rasa sedih. Rasa sedih. Jadi sedih yang berlebihan, bisa dibilang hampir menangis, kadang sepanjang hari, setiap hari. Nah, selain itu ada gejala yang kedua adalah berkurangnya energi. Oke. Nah, berkurangnya energi otomatis kita jadi mudah lelah, iya. lekas capek. Akhirnya akan mengganggu aktivitas kita. Padahal sebenarnya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Benar. Jadi padahal dari itu tadi ya gangguannya ya. Nah, yang terakhir yang dari gejala utama itu dia ada kehilangan minat dan kegembiraan. Nih misal nih dulunya dia hobinya nonton, jalan-jalan gitu. Ketika dia mengalami gangguan depresi, itu udah nggak bisa dinikmatinya lagi. Oke. Gitu, udah nggak seneng, dia nggak mau ngapa-ngapain.
Berarti hal apapun gitu kehilangan minat. Iya, gitu. benar. Kita kenal istilahnya ada anhedonia. Oh, anhedonia. Gitu. Jadi dia tidak tertarik lagi melakukan hal-hal yang dulu dia senangi. Waduh, kayaknya ada ini dalam diri saya. Oke, dokter. Harus diwaspadai itu ya kalau gitu ya. Oke. Nah, harus diwaspadai. Tadi kan itu gejala utamanya. Biasanya dia ada ditambah dengan gejala tambahan lainnya. Ada konsentrasi dan perhatian yang berkurang, harga diri dan kepercayaan diri yang berkurang, ada perasaan bersalah dan tidak berguna, gitu kan, pandangan masa depan yang suram dan pesimistis gitu. Nah, kadang diikuti juga susah tidur nih Kak Intan. Sering kan? Langsung berarti benar. Karena pikirannya tuh negatif terus ya dokter ya yang ada di pikiran ya. Benar. Nah, sama juga nafsu makannya bisa berkurang. Nah, berarti depresi ini cenderung memang seperti itu untuk nafsu makan berkurang atau justru ada juga yang depresi tapi nambah nafsu makannya. Ada juga ya. Itu tipe ada namanya depresi yang atipikal yang dia memang kalau stres bawaannya malah nambah banyak makan. Tapi gangguan depresi sendiri kan dia moodnya turun. Artinya segala sesuatu itu dia turun ataupun berkurang. Jadi kalau udah ada nafsu makannya berkurang, biasanya ditandai dengan penurunan berat badan yang cukup drastis. Jadi kalau kita, ya dok badannya makin kurusan gitu kan, nggak mau makan. Kalau kita sih seneng ya kayaknya. Iya. Jadi kalau nanti Intan kurusan depresi ya Intan, ya Allah. Tapi kan belum tentu. Itulah salah satu gejalanya. Dan yang paling berat gangguan depresi ini gejalanya adalah ada pikiran atau ide-ide bahkan sampai percobaan untuk melakukan bunuh diri. Oh gitu. Nah kalau itu jangan sampai ya. Itu, berarti dia mungkin karena banyak melamun atau enggak? Memang itu sudah ada gangguan terus menerus dia terakhirnya putus asa dan ingin bunuh diri. Begitu ya. Jadi kan tadi gejala-gejalanya ada putus asa, masa depannya suram, pesimis. Akhirnya timbullah lebih baik aku mati saja karena segala sesuatu itu dia pandang negatif. Negatif ya. Dan kalau tidak diobati gangguan depresi tadi itu pada akhirnya dia akan melakukan percobaan bunuh diri. Masya Allah. Oke dokter. Aduh kayaknya kita memang harus mengetahui nih keadaan kita sebenarnya itu sehat nggak nih jiwa saya nih gitu. Kadang-kadang kita merasa baik-baik aja, aku masih bisa, aku oke gitu. Tapi sebenarnya kita perlu penanganan nih, ya kan dok? Nah kira-kira kapan seseorang ini harus atau bisa datang ke psikiater ketika sudah ada depresi atau gangguan tadi dalam dirinya ya? Kadang-kadang kan stigma tadi ya, yang kayak episode 13. Benar sekali ya. Ngapain ke psikiater? Gila lu, kayak gitu kan. Terus orang-orang pasti lihat sebelah mata gitu kan. Iya. Lagi ngambil obat jiwa ya. Aduh, takut gitu dok. Nah itu gimana dok? Benar sekali. Kan kita harus ngapus tuh ya stigma itu tadi ya. Nah, benar. Kapan tuh kira-kira dok kalau kita berobat ya? Bisa datang berobat. Jadi itulah memang PR terbesar kita nih Kak Intan. Ini salah satu nih kita melakukan podcastnya untuk itu sebenarnya. Iya benar. Sobat sehat nih harus edukasi mengedukasi nih kesehatan mental kita ya. Jadi memang PR terbesar kita adalah menghapus stigma negatif bahwasannya ke psikiater itu bukanlah suatu aib. Iya benar-benar. Bukanlah hal yang memalukan gitu. Iya. Sama kok berobat ke psikiater dengan berobat ke spesialis yang lain. Iya. Sama-sama dokter spesialis. Iya gitu benar-benar. Kan? Cuman gangguannya kan beda-beda ya. Benar gitu. Nah kadang kita nggak sadar bahwasanya kesehatan mental itu ternyata berperan dalam kesehatan fisik. Ini sebenarnya berhubungan gitu ya dok. Ada istilah no health without mental health gitu. Artinya sebenarnya kesehatan fisik itu juga dipengaruhi oleh kesehatan mental. Nah kalau ditanya kapan sih kira-kira memang kita harus atau butuh pertolongan untuk tenaga profesional, di sini psikiater ya. Nah sekarang ini kan kita lagi bahas depresi nih. Nanti kan memang banyak lagi gangguan yang lain. Nah seandainya gejala-gejala yang tadi yang sebelumnya sudah saya sampaikan itu menetap berlangsung lama. Nah kalau depresi kita pakai durasi waktunya sudah terjadi lebih kurang 2 minggu. Lebih 2 minggu sih sebenarnya. 2 minggu itu ya, berarti udah bisa dijadikan patokan dok. Dan sudah menyebabkan distres, artinya ketidaknyamanan sama dia, menyebabkan disability, ketidakmampuan, dan yang terakhir adalah menyebabkan disfungsi. Disfungsi artinya dia tidak bisa lagi berfungsi dan bagaimana contoh dia apakah sebagai ibu rumah tangga udah nggak bisa ngurus rumah
sebagai mahasiswa udah nggak bisa kuliah dan sebagai pekerja di kantor lah tidak bisa pergi bekerja, artinya sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Ini memang sudah butuh ya pertolongan dari tenaga profesional, dalam hal ini psikiater, untuk kita periksa apakah memang dia sudah butuh terapi atau tidak gitu. Oh gitu dok. Nanti kalau udah datang ke dokternya, kira-kira nanti ada wawancara dulu gitu ya dok? Benar. Oke dokter. Terus nih dok, zaman sekarang ini kan kayak teknologi internet, sosial media itu kan bisa mempengaruhi perilaku kita nih ya kan, manusia ya kan. Bisa addict gitu ke sosial media gitu, dan itu kan mempengaruhi kita banget kan dok. Kita scroll komen-komen netizen gitu, itu mempengaruhi. Kadang-kadang we so just depressed gitu kan. Kadang-kadang ya kan dok, kok nggak ada yang like sih. Nah jadi kita tuh hidup tuh karena komentar orang. Nah itu juga kadang-kadang bisa mempengaruhi psikologis kita ya kan dok. Nah kira-kira kalau untuk hal tersebut gitu bisa membuat kita depresi nggak itu kira-kira, hal-hal yang sebenarnya nggak menjadi patokan dalam hidup. Nah cuman penilaian orang tadi ya kan dok, karena sosial media atau yang lainnya itu bisa membuat kita depresi gitu dokter. Benar yang tadi Kak Intan sampaikan ya, maksudnya melihat sosial media, komen-komen netizen yang misalnya nggak sesuai harapan gitu ya, udah langsung aduh kok begini gitu ya kan. Nah kalau ditanya sebenarnya yang menyebabkan seseorang mengalami depresi itu banyak faktornya. Iya kan dok gitu. Jadi salah satu bisa karena faktor biologis gitu, artinya adanya ketidakseimbangan zat kimia di otak yang kita kenal dengan neurotransmitter, dia terganggu, jadi itu bisa menyebabkan kita depresi. Atau faktor turunan, gitu faktor ya, genetik gitu ya, keluarga yang sebelumnya ada mengalami depresi bisa menurun ke keluarganya gitu. Atau yang terakhir ini yang paling sering nih, faktor psikososial. Tadi adanya peristiwa kehidupan atau enggak ada stres lingkungan. Nah yang tadi yang komen-komen netizen atau enggak merasa nggak sesuai harapan. Nah itulah masuk ke dalam faktor pikiran tadi jiwa kita ya dok, yang bisa menyebabkan terjadinya gangguan depresi. Oke dokter. Nah kalau kita semakin dewasa kan kita ada tuh semakin kayaknya insecure, overthinking, itu gimana ya? Semakin dewasa ya kan dok, udah banyak nih beban-beban lain kan. Terus ketakutan juga, kadang respon kita tuh di luar nalar kita itu dok. Itu kira-kira wajar nggak dok? Atau udah kita depresi nggak itu ya dok? Katanya semakin dewasa semakin mateng ya, semakin cuman, bijaksana ya. Iya. Ternyata enggak. Ternyata malah makin insecure, makin overthinking gitu ya. Nah itu tadi dok, mungkin karena sosial media atau banyak hal ya kan dok. Nah balik lagi kalau itu sebenarnya lebih ke personal ya. Lebih ke personal ya. Jadi mungkin apa yang terjadi dalam hidup seseorang kan beda-beda ya kan dok. Benar. Jadi kalau ditanya kenapa semakin dewasa makin ketakutan gitu ya. Kan kayak orang tua tuh kalau ke anak, kamu jangan begini overthinking gitu ya. Nah mungkin karena gini, kalau orang dewasa ini kan sudah mengalami stresor dalam hidupnya tuh beragam, banyak gitu ya. Oke, betul, benar kan. Jadi sebenarnya kalau ketika kita menghadapi stresor ini, yang kita lakukan sebenarnya hanya dua gitu. Yang pertama kita mengatasinya, cari nih solusinya apa kira-kira. Gak bisa kita cari solusinya. Yang kedua memang kita harus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi akibat stresor ini. Gitu. Nah menerima artinya ya sudah, segala sesuatu yang terjadi ini mungkin ada hikmahnya gitu, ambil positifnya lah gitu. Jangan malah menolak gitu ya. Benar. Jadi ketika kita sudah ketika ada stresor tadi ya, kita atasi, kita adaptasikan, mudah-mudahan kayak insecure, overthinking itu nggak akan terjadi gitu. Waduh, berarti salah di personalnya gitu ya. Oke. Iya itu kan banyak faktor sebenarnya ya kan dokter ya. Nah dok, terus pengaruh lingkungan nih dok, environment kita ya kan. Kadang-kadang kita kan ada kemauan, ada will, ada rencana gitu, tapi nggak didukung nih sama lingkungan terdekat kita gitu ya kan. Jadi it just can easily change gitu kan. Dengan harapan kita tadi nggak didukung, jadinya berubah gitu. Betul nggak sih faktor lingkungan itu dok yang bisa mempengaruhi sikap sama apa yang menjadi ini kita? Oke. Jadi kan tadi di awal faktor penyebab depresi kan salah satunya ada
stres lingkungan gitu ya. Jadi memang lingkungan sangat berpengaruh. Ya. Artinya dia berperan juga lah dalam hidup seseorang. Jadi ketika lingkungan itu baik, support sistemnya oke, dia akan jadi baik. Iya gitu. benar dokter, iya benar banget ya dok. Tapi ketika lingkungannya toksik nih, waduh, ya kan? Jangan sampai ya. Jangan sampai dok. Apalagi itu dari pasangannya, temannya, dan keluarganya. Wah, ini yang malah jadi stresor dalam hidupnya. Iya benar, gitu. benar. Jadi memang cukup berperan. Benar-benar dokter. Nah, iya. Jadi yang toxic tadi just leave it gitu ya dok ya. Benar-benar. Terus dok, caranya kita tahu nih ini udah toxic. Kadang-kadang kita kan kita padahal itu toxic loh. Benar. Sampai sejauh mana kita itu bisa mungkin kita bisa tahu ini udah toxic nih atau ini belum gitu. Terutama kayak ke pasangan atau benar. Misalnya dalam cara mendidik anak gitu kan ya. Itu gimana dok? Ya, artinya ke lingkungan toksik tuh yang ibaratnya membahayakan diri kita atau nggak buat nyaman kita gitu ya. Contoh ke pasangan atau teman lah yang paling sering. Nah, kadang kita memang nggak sadar nih, ternyata misalnya dia membuat kita nggak nyaman, malah dia yang jadi stresor kita, pikiran kita. Nah, itu kadang yang memang buat kita jadi gangguan. Iya benar dokter. Gitu, karena kan salah satu definisi gangguan tadi dia mengalami distress, ketidaknyamanan. Ya, jadi kalau yang dikatakan lingkungan toksik itu adalah lingkungan yang sudah nggak nyaman, yang artinya dia tertekan lah, apakah itu dengan pasangannya atau nggak dengan temannya. Nah, kalau sudah itu sih sebaiknya ya dihindari gitu. Jangan sampai ini yang jadi penyakit buat kita. Benar. Kalau udah nggak nyaman, udah buat kita nggak enak gitu ya dok ya, harus dihindari ya dok. Nah dokter sendiri nih, gimana sih caranya kita, how do you overcome grief gitu ya kan dok? Karena kan recently banyak orang kehilangan their loved ones gitu ya, so sudden gitu kan. Mungkin bagi sebagian orang sulit gitu, masa-masa sulitnya gitu kan. Gimana tuh dok cara untuk mengatasi kedukaan gitu? Duh, ini kan jadi curhat ini ya kan dok. Nah kadang kedukaan itu kan bisa membuat kita depresi ya kan dok. Gimana tuh? Iya Kak Intan, tidak mudah memang ya. Jadi 2 tahun ya bisa dibilang ya, lebih kurang 2 tahun ini merupakan masa-masa sulit bagi kita ya, akibat dari pandemi ini. Jadi tidak hanya banyaklah efeknya, apakah itu terisolasi, keterbatasan aktivitas, dan yang paling banyak adalah tadi kehilangan orang-orang terdekat atau orang-orang yang kita sayangi, yang akhirnya menimbulkan duka yang cukup dalam gitu. Dan itu sampai sekarang mungkin masih dialami gitu. Nah, kalau tadi Kak Intan tanya berkabung apakah bisa menyebabkan gangguan depresi, ini memang ada tahapannya dia dalam duka ini atau berkabung. Yang pertama biasanya dia akan shock atau denial, melakukan penyangkalan. Shock ya dok. Gak mungkin nih gitu. Is it true? Ini mimpi nih gitu it's really gone. Oh my god. Gitu ya. Udah. Terus yang setelah tahapan itu dia akan masuk ke dalam tahapan marah. Maksudnya kenapa ini terjadi padaku? Kenapa harus keluargaku? Kenapa bukan orang lain? Gitu. Nah ini memang udah ada tahapannya dia. Lalu dia akan masuk ke tahap bergaining, menimbang-nimbang. Seandainya aku dulu misalnya aku dulu pakai masker atau menjaga kesehatan lebih baik gitu. Nah, kalau tahapan ini ibaratnya semakin dalam, dia akan jatuh ke gangguan ke depresi, tahapan depresi. Nah, mungkin di sinilah kalau sudah depresi akhirnya akan jadi gangguan depresi. Gitu. Jadi sikap kita sebenarnya dok menghadapi apa yang terjadi termasuk duka tadi. Benar. Nah, setelah tahapan depresi ini biasanya kalau kita kuat dan mampu menghadapinya, menjalaninya, kita akan masuk ke dalam tahap acceptance. Sudah menerima. Nah, kalau saya boleh bagi tips gitu kan. Nah, untuk sampai tahap di acceptance dan menerima ini sebenarnya ada kuncinya nih. Gitu. Ini yang paling ditunggu sobat sehat ya. Jadi biasanya saya ada 3 kunci. Yang pertama, kita itu harus sabar tanpa batas, ikhlasnya tiada akhir, dan yang paling penting adalah jangan lupa bersyukur nih. Atas apa yang nikmat yang sudah kita dapat sampai saat ini. Gitu.
Jadi tadi sabar tanpa batas, kemudian kita Ikhlasnya harus tiada ikhlas, akhir. tiada akhir. Kemudian jangan lupa bersyukur. Ya. Okay. Just live in this moment gitu ya, maksudnya gimana besok? Aduh, yang kemarin gitu nggak usah ya dok. Kita hidup aja dalam saat ini, fokus bersyukur begitu ya dok ya. Nah, jadi pengingat juga nih bahwa kan ingatlah hari kematian kita ya, itu akan membuat kita lebih hidup pada saat ini gitu ya dok, dengan sepenuh-penuhnya gitu ya dok, lebih semangat. Nah, udah banyak nih dok pertanyaan yang masuk ke Instagram Rumah Sakit USU nih. Wah, kayaknya memang Pak Editor kayaknya berapa episode ini Pak? 50 mungkin. Kita coba jawab ya dokter sebagian ya dok, terkait waktu juga nih yang menjadi kendala ya. Baik, pertanyaan pertama nih dok ya, langsung dari followers setia Rumah Sakit, Instagram Rumah Sakit USU, @muti.ara236, dan juga ini hampir sama nih pertanyaannya dok, dari Fanny Ari Amalia. Apakah tanda-tanda awal depresi? Pertanyaan seperti itu dok. Kira-kira gimana dok? Untuk mengenali ya, apakah nih kira-kira saya depresi nggak nih ya? Depresi nggak nih? Ya, jadi memang kalau depresi itu kan karena gangguan mood tadi, pastilah ada perasaan kita yang sedih. Nah, jadi kalau kita merasa sedih, kok kayaknya sedihnya lain nih gitu kan, bawaannya sensitif, bawaannya mau nangis saja. Nah, itu biasanya tanda awalnya. Terus tadi mulai males lah kita bilang ya, nggak mau ngapa-ngapain, benar, karena berkurangnya energi kan, nggak mau ngapa-ngapain, bawaannya di kamar, ada menyendiri, melamun gitu kan. Terus tadi mulai hilang minat dan kegembiraan, udah nggak menyenangi hal-hal yang dulu dia senangi. Itu bisa tanda awal seseorang mengalami depresi. Atau enggak yang paling sering biasanya datang orang sudah tidak bisa tidur. Gitu. Nah, sulit tidur juga mungkin tanda-tanda awal depresi ya dokter ya. Kayaknya ini udah terjawab ya pastinya untuk Mutiara 236 dan juga Fanny Ari Amalia. Langsung lagi dok ke pertanyaannya. Lanjut nih, Pak Editor tadi nanya nih dari editor kita nih dok, apakah kalau orang depresi itu harus wajib minum obat dok? Nah, ini terus nanti ketergantungan nggak gitu ya kira-kira Pak Editor? Oke, silakan dokter dijawab. Pertanyaan Pak Editor ini mewakili sejuta umat kayaknya ya. Mungkin juga pengalaman. Udah depresi Pak? Belum? Karena memang orang yang mengalami gangguan depresi yang takutnya adalah nggak ketagihan dok, mau sampai kapan nih minum obat dok, ya kan. Jadi memang gangguan depresi sendiri ini ada tingkatannya. Ada depresi ringan, ada depresi sedang, dan ada depresi berat. Nah, kalau depresi ringan memang biasanya masih bisa kita berikan psikoterapi ya. Jadi bukan langsung dikasih obat. Enggak ya dok. Enggak, kita gitu. Gali dulu gitu ya dokter. Benar. Nah, tapi kalau yang sudah mengalami depresi sedang bahkan berat tadi ditandai biasanya dengan adanya ide ataupun perilaku bunuh diri. Nah, ini mau nggak mau memang dibantu dengan pemberian obat-obatan yaitu antidepresan dan dikombinasikan tadi dengan psikoterapi gitu. Jadi nggak orang yang mengalami depresi langsung diobati, belum tentu harus. Dan dosisnya pun mungkin ada ininya ya, ada takarannya gitu. Bener, ya, ada tahap-tahapnya ya. Terus mungkin tidak seterusnya tadi kayak ketergantungan kah nanti ini dok? Nah bener. Kan takutnya itu kan dok. Enggak berarti ya dokter. Tapi memang pengobatan kita kan jangka panjang. Oke. Mudah-mudahan terjawab tadi ya pertanyaannya untuk Bang Editor. Lanjut lagi nih dok, masih pertanyaan dari followersnya Rumah Sakit USU @Mr. Aditya Atta. Nih pertanyaannya dok, berapa bulankah kira-kira bisa menghilangkan penyakit depresi? Berapa bulankah gitu? Menyambung yang tadi ya, pengobatan yang tadi juga ya. Nih, kira-kira bisa langsung sembuh atau lama kira-kira dok? Ya tadi kayak saya sampaikan, pengobatan di gangguan depresi memang jangka panjang. Biasanya kita lihat itu 6 bulan, ada yang bahkan 1-2 tahun gitu. Nah, tapi tadi ketika memang gejalanya nanti sudah berkurang, nah dosisnya pelan-pelan kita turunkan gitu. Di dalam 6 bulan itu atau? Iya, di dalam 6 bulan itu. Jadi memang
harus berobatnya konsultasinya ke psikiater, ke dokternya. Jangan mengubah dosis sendiri, jangan nambah sendiri, atau bahkan udah enak nggak usah minum obat lah gitu. Iya. Kadang-kadang suka begitu, mungkin penyakit lain pun kan kayak gitu ya dok. Cara pikir pasien atau penderitanya ya dok ya, harus tetap konsultasi juga untuk obat-obatnya ini ya. Oke dokter. Nah kemudian ada lagi nih dok, pertanyaan dari @vika_salsabilarina. Bagaimana cara mengatasi depresi dan hal-hal apa saja yang bisa membuat depresi? Kalau untuk hal-hal yang buat depresi mungkin tadi udah ya di awal ya kan. Ada faktor biologis, faktor keturunan, dan faktor psikososial tadi ya. Iya. Nah sedangkan kalau untuk cara mengatasi supaya dia jangan depresi, biasanya yang pertama adalah kita harus be positif gitu. Be positif. Jadi terhadap segala yang terjadi ya dokter, walaupun itu berduka apapun, harus positive thinking dulu nih kita. Jadi kita fokus melihat sisi baiknya gitu. Artinya segala perubahan yang terjadi dalam hidup kita ini ambil positifnya, pasti ada hikmahnya gitu kan. Jadi supaya stres dan tekanan itu nggak mudah kita alami gitu. Nah yang kedua, kita coba melakukan hal-hal yang positif gitu. Misalnya berbicara mungkin, bisa juga bisa berbicara dengan orang-orang yang positif, yang bisa kita senangi, untuk melakukan hal-hal yang kita sukai gitu kan. Benar. Nah karena atau cari yang membuat kita tertawa gitu, karena dianggap ketika kita tertawa itu segala sesuatu itu lebih mudah dan mencerahkan hati lah. Iya benar gitu, ya kan. Dan yang paling penting juga yang bisa dilakukan adalah seringlah kita melakukan afirmasi terhadap diri kita. Bahwasannya kamu mampu, kamu bisa gitu. Jadi nggak cepat putus asa. Menyemangati diri ya dokter ya. Benar-benar tidak cepat menyerah gitu ya. Dan lakukanlah hal-hal yang positif tuh, seperti sederhananya memberikan pujian kepada orang lain. Itu juga bisa membantu. Gitu, itu membuat aura kita positif juga gitu. Benar. Jadi kadang memang sifat alamiah manusia negatif, bawaannya curiga aja. Ini bisa jadi memicu nanti cepat jadi depresi gitu ya kan. Kayak memuji diri, memuji orang lain juga ya, harus kita biasakan gitu ya dokter. Kalau untuk yang lain ya tetap menjaga pola tidur lah ya, istirahat yang cukup, makan makanan yang seimbang dan bergizi gitu, dan kalau bisa sempatkan berolahraga gitu. Ya harus sempat nih, kadang-kadang nggak sempat dokter jadinya fisik nggak sehat, jiwa apalagi ya benar, kan dokter. Benar. Waduh menarik nih, terakhir nih kayaknya dok, udah berapa menit nih kita tadi ya, kita coba jawab satu lagi ya dokter ya. Nah ini pertanyaan dari @muti.ara236. Yang tadi penanya pertama nih dokter, dia nanya lagi nih dok, bisa nggak kita mendiagnos diri kita sendiri depresi tanpa adanya pemeriksaan ke dokter? Nah itu gimana dok? Self diagnosis ya. Yes. Itu sering sekali memang sekarang. Sering ya dok? Aku depresi nih gitu, atau aku bipolar nih gitu ya. Padahal nggak sesederhana itu. Nah, itu dalam tadi, kita menegakkan diagnosis gitu. Kita punya kriterianya, kita punya durasinya, waktunya. Nah misal gini, dok saya sering sedih nih. Nah tapi kalau misalnya memang tidak menetap dan tidak berlangsung lebih dari 2 minggu, kan belum tentu dia mengalami depresi. Iya, itu tadi tuh mungkin nggak ke situ kan pikirannya. Jadi memang kalau tadi ketika kita mengalami perubahan perilaku atau nggak udah pikiran dan perasaan kita terganggu gitu kan, ada mulai tidak nyaman, memang sebaiknya kita mencari pertolongan profesional gitu. Dalam hal ini psikiater gitu kan. Karena nanti ketika jumpa psikiater, berjumpa dengan kita akan melakukan assessmentnya itu dari wawancara, pemeriksaan status mental. Kalau memang butuh untuk sebelum kita kasih obat, kita butuh alat ukur atau kita sebut sebagai psikometri untuk membantu menegakkan diagnosis, kira-kira diagnosis dia ini apa. Ada tuh dok nanti ya. Di dokternya nanti kita kalau konsultasi ada ya. Nah, ketika udah dapet diagnosisnya, barulah bisa kita berikan terapi yang tepat gitu kan. Kalau self diagnosis, diagnosisnya salah aja ya. Ya benar dokter. Diagnosisnya salah, terapinya salah, otomatis
gejalanya juga nggak sembuh-sembuhnya gitu, juga ya, enggak. Kan? Benar-benar kadang-kadang kita kan iya kayaknya aku sama nih kayak dia gitu, ya kan. Bener. Oke, berarti harus tetap berkonsultasi ke ahlinya gitu ya dokter ya. Waduh, seru banget nih dokter, tapi waktu kita terbatas nih tentunya ya dok ya. Kira-kira ada nggak pesan-pesan nih atau tips lah untuk sobat sehat semua, sobat sehat rumah sakit USU, agar kita selalu sehat mental, tidak terserang depresi, mudah depresi gitu dokter. Ya tadi ya, artinya yang 3 poin tadi ya kan ya. Dokter itu kayaknya kalimat yang dihafal dari sekarang ya. Apa tadi tuh dok? Hafalnya gampang tapi menjalaninya yang susah. Sabar tiada batas. Itu kan susah kadang-kadang dok, ada faktor-faktor nggak bisa. Iya benar. Iya. Kemudian tadi ikhlas tiada akhir. Yes. Ikhlas enak aja. Gitu kadang-kadang astagfirullah. Kemudian yang terakhir tadi bersyukur. Itu yang paling sering kita lupa ya. Yes. Kita ngelihat enak banget ya hidup dia ya. Nah, benar. Berarti kita nggak bersyukur nih. Sedangkan mungkin nikmat yang Allah kasih ke kita itu harus tetap kita syukuri ya kan dok. Gitu. Tapi memang yang paling penting kalau memang kita merasa kita nih nggak oke nih Kak Intan. Jadi it's okay if you are not okay. Oh, gitu. Ada film? Iya, ada filmnya ya. Itu kalau nggak salah tentang ini ya dokter ya, tentang kesehatan jiwa juga ya. Benar. It's okay not to be okay ya. Jadi kadang nggak usah takut. Nah, jadi teman-teman yang udah merasa ada gangguan, ayo kita konsultasi dan itu nggak apa-apa kok. Nah, jangan malu. Bener. Apalagi kalau ke rumah sakit USU ya. Iya, kan? ke rumah sakit USU nih nanti ketemu langsung dengan dokter kita nih yang, alhamdulillah sangat adem. Tipsnya juga konsultasinya pasti bisa mengatasi masalah kejiwaan kita semua. Benar-benar berarti nggak usah malu ya, it's okay not to be okay. Oke dokter, terima kasih banyak nih dok. Sama-sama Kak Intan. Untuk sharingnya hari ini, tipsnya, terus jawaban-jawaban tadi buat pertanyaan dari followers kita. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab ya dan mengatasi masalah-masalahnya sobat sehat ya dokter ya. Sukses terus Dr. Desi Mawarzalia, Magister Kedokteran Spesialis Kejiwaan. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi nih di edisi selanjutnya ya dok, karena masih banyak nih yang belum kita bahas ya dok ya seputar kesehatan mental ini. Ditunggu undangannya. Oke. Jangan lupa nih note buat tim podcast ya, karena kesehatan jiwa itu sebenarnya penting banget ya, mendukung ke kesehatan fisik juga ya dok. Jangan segan-segan untuk semuanya datang ke rumah sakit USU, berkonsultasi di Departemen Kejiwaan kita. Banyak dokter-dokter handal di sini ya dokter ya. Nah, saya juga mau ada kutipan dikit nih dok. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak untuk selamanya. Tetapi keyakinanlah dan semangat untuk terus melangkah yang harus selalu kita miliki. Luar biasa Kak Intan. Iya, sama-sama semangat kita ya dokter ya. Insya Allah. Oke dokter, akhir kata saya terima kasih sekali lagi buat dokter, narasumber, juga tim podcast yang sudah memberikan waktunya buat kita nih dok. Mudah-mudahan podcast ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Intan Siregar pamit undur diri, ketemu lagi di podcast selanjutnya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.